bersama staf ahli Kominfo RI, Bapak Philip Gobang, kita akan mengetahui informasi secara lengkap. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Philip, salam sehat. Halo, selamat pagi, salam sehat, kabar baik. Baik, terima kasih Pak Philip pagi ini bersedia kembali di wawancara RI di ND Pak ya. Ya, baik. Nah Pak Philip, ini terkait dengan rencana untuk pembangunan dan juga peluncuran satelit cadangan internet ini, bisa disampaikan apa tujuan sebenarnya nih dari 7 satelit ini nantinya nih Pak? Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, khususnya ND dan sekitarnya, Kementerian Kominfo sejak beberapa tahun yang terakhir, ya, memang sedang merencanakan upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat Indonesia hingga ke seluruh pelosok tanah air. Nah, berkaitan dengan itu, atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menteri Kominfo kemudian merencanakan berbagai program untuk memastikan bahwa semua daerah di seluruh pelosok tanah air dalam 2 tahun ke depan ya sudah bisa terkoneksi dengan internet ya, jaringan internet 4G saat ini yang sedang dibangun. Nah, untuk pembangunan ini ada dilakukan berbagai pendekatan ya. Pertama tentu saja sudah dibangun tower-tower BTS ya, tower-tower BTS di seluruh desa kelurahan yang masih blind spot. Saat ini ada 12.548 desa kelurahan dan saat ini memang sedang dibangun tower-tower BTS. Juga sudah dibangun sebetulnya itu jaringan pelapar ring ya, fiber optik itu pun sudah dibangun dan sementara itu juga sedang dibangun sekarang ini sesuai dengan perencanaan adalah satelit Republik Indonesia yang pertama atau Satria 1 ya, sedang dibangun. Dan bersamaan dengan sedang dibangunnya satelit Satria 1, pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga merencanakan segera meluncurkan backup satellite atau satelit cadangan ya, Satria 1, cadangan Satria 1. Nah, kenapa hal ini diluncurkan? Nah, ini untuk mengantisipasi kebutuhan yang terus meningkat ya dari hari ke hari terkait dengan jaringan internet dan sesuai dengan pengalaman sebelum-sebelumnya, di samping satelit utama yang diorbitkan, Indonesia juga selalu meluncurkan satelit cadangan untuk membackup satelit utama Satria 1. Nah, tujuannya di samping untuk mengcover berbagai daerah yang secara demografi sulit ya, sangat sulit untuk dibangun infrastruktur digital berupa BTS, maka satelit ini akan membackup situasi di lapangan di mana daerah-daerah yang sangat sulit dibangun infrastruktur fisik tersebut memperoleh koneksi internet langsung melalui satelit. Dan ini akan memberikan penggunaan yang sangat luas ya. Dia memberikan layanan internet di 150.000 titik lokasi layanan ya, dan itu terkait dengan
layanan publik untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk keamanan, untuk kebencanaan dan seterusnya. Itu. Oke, baik. Jadi ini memang lebih kepada peningkatan kecepatan internet nih Pak ya, dan juga untuk pemberian titik-titik internet di blank spot ini Pak Philip ya. Betul. Oke. Dan saya dapat tambahkan sebelumnya bahwa sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 hal yang menjadi tujuan diorbitkannya atau diluncurkannya proyek Satria 1 ini ya. Selain yang tadi saya sebutkan, dia akan memberikan layanan internet di 150.000 titik lokasi. Dia juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya dalam satelit ini ya. Dan dukungan untuk layanan internet cepat ini, misalnya ya direncanakan atau mencakup 93.400 titik sekolah sejak SD sampai SMK dan seterusnya, juga di madrasah, pesantren dan seterusnya. Dan berikutnya adalah memberikan manfaat dengan mendukung layanan 3.700 titik puskesmas atau pusat layanan kesehatan di berbagai daerah, ya. Dan ini juga akan mempercepat supaya database kesehatan masyarakat semakin lengkap dan terintegrasi secara pusat. Kemudian juga dia memberikan manfaat layanan untuk kepentingan TNI dan Polri di 3.900 titik, ya, kebutuhan untuk administrasi keamanan yang lebih diandalkan. Kemudian berikutnya yang keempat, untuk kepentingan pemerintah daerah ya, sebanyak 47.900 titik di kantor desa dan kelurahan serta kecamatan di seluruh Indonesia. Dan dengan begitu seluruh pemerintah daerah sampai di tingkat lokal akan terhubung secara online. Dan itu sebetulnya merupakan bagian dari upaya untuk membangun pelayanan pemerintahan berbasis elektronik yang nanti dilaksanakan secara cepat dan efektif ya, e-government. Nah, itu beberapa poin penting atau tujuan atau sasaran utama di mana dengan dibangunnya satelit Satria 1 lalu juga diikuti dengan peluncuran satelit cadangan, maka hal-hal yang tadi saya sebutkan itu bisa dicapai. Dan ini semua sebetulnya menjadi arahan besar dari peta jalan digital Indonesia yang menjadi bagian dari arahan Bapak Presiden agar mendorong Indonesia masuk ke negara-negara dengan penggunaan digital yang semakin luas dan semakin masif. Kira-kira begitu. Oke. Nah, untuk satelit Satria 1 ini sudah dibangun ya Pak ya? Sementara dibangun, sedangkan untuk satelit cadangan ini masih dalam proses ataukah seperti apa Pak Philip? Betul sekali. Ini satelit Satria 1 sedang dibangun ya. Sedang dibangun dan direncanakan satelit cadangan ini akan diluncurkan lebih dulu. Okay. Ya. Kalau Satria 1 ini direncanakan dalam dia semester kedua 2023 dia bisa orbit, ya, bisa orbit. Sedangkan yang cadangan ini diharapkan dia akan diluncurkan atau masuk ke orbit lebih dulu dari Satria 1, begitu. Okay. Jadi diperkirakan dalam tahun ini ya, akhir tahun ini. Untuk cadangannya itu Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Satelit cadangannya ini terlebih dahulu di 2022, sedangkan nanti untuk satelit Satria 1 ini di tahun 2023. Nah, untuk satelit cadangan ini Pak Philip, katanya ada stasiun buminya ini Pak, dan ada di beberapa lokus yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Bisa disampaikan di mana saja ini Pak, dan apa alasan mendasar terpilihnya lokus ini untuk tempat pembangunan dari satelit cadangan itu sendiri? Ya, betul sekali. Ini
kalau untuk satelit Satria 1 ya maupun cadangan, dia stasiun pengendali bumi pusat itu ada di Cikarang, ya. Dan Satria 1 ini dia saya sebut dulu Satria 1 ya. Untuk Satria 1 dia memiliki 11 stasiun bumi, ya, kecil, yang lebih kecil. Kalau pusatnya itu ada di Cikarang, sedangkan stasiun bumi yang kecil, pengendali kecilnya ada di 11 kota. Kemudian untuk satelit cadangan dia akan memiliki 7 stasiun bumi, ya. Dan setiap 7 stasiun bumi yang lebih kecil itu ada tersebar di beberapa kota di wilayah Indonesia, yaitu di Banda Aceh, Bengkulu, Cikarang, Gresik, Banjarmasin, Tarakan, dan di Kupang, ya, di NTT, di Kupang. Dan selain itu dia juga akan memiliki 2 set satellite control center, SCC, primer dan backup, ya. Dan SCC primer dan backup ini akan dibangun di Cikarang, di Jawa Barat. Itu juga sekaligus sebagai stasiun bumi pusat, seperti itu, ya. Nah, kepentingannya adalah dengan juga dibangunnya 7 stasiun bumi di berbagai kota tadi, kepentingannya atau tujuannya adalah untuk memperkuat jejaring hubungan komunikasi penggunaan oleh masyarakat, ya, di berbagai lokasi tersebut, dan mendukung jangkauan dari satelit tersebut, ya. Dengan begitu sebetulnya dengan ditempatkannya 7 stasiun bumi di berbagai kota, diharapkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan jaringan internet yang langsung terhubung dengan satelit itu semakin luas, semakin cepat, dengan cakupan seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Dan dengan begitu sebetulnya daerah-daerah yang ditempatkannya atau ya sudah dipilih untuk pembangunan 7 stasiun bumi tersebut ini mempunyai peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan jaringan internet secara langsung ke satelit tersebut, dengan mendorong upaya atau usaha-usaha ekonomi kreatif yang lebih maju. Ini sebetulnya peluang ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas dan lebih maju untuk pengembangan ekonomi digital, tentu saja, seperti itu. Oke. Dan NTT patut bersyukur nih Pak Philip, ya, karena terpilih menjadi salah satu lokus dari pembangunan 7 satelit cadangan ini, Pak, ya. Ya, bahkan untuk satelit Satria 1 sendiri, itu NTT juga menjadi salah satu dari 11 daerah yang dibangun juga stasiun bumi pengendalinya, dan itu akan dibangun di Kupang, sedang dibangun, ya. Sebentar dibangun saat ini. Baik. Nah, ini bagaimana Pak Philip koordinasi dengan pemerintah daerah setempat nih, dari pemerintah daerah 7 lokus untuk pembangunan satelit cadangan dan juga 11 kota nantinya nih untuk pembangunan satelit cadangan bagi Satria 1, Pak Philip? Ya, ini sejak tahun yang lalu 2021 kerjasama ini sudah dilakukan, ya, dan karena sudah dilakukan, dan maka secara fisik sebetulnya stasiun bumi itu sedang dibangun, ya. Di Kupang terakhir Pak Menteri mengunjungi perkembangan pembangunan satelit itu ada di Kabupaten Kupang, ya, dan itu secara fisik memang sedang dibangun, dan Pak Menteri setiap kali mengunjungi lokus-lokus di mana stasiun bumi itu sedang dibangun, selalu mengatakan hal yang sama kepada pemerintah daerah tempat di mana stasiun bumi itu dibangun, agar memanfaatkan betul peluang-peluang ini untuk pengembangan ekonomi, sosial, termasuk kepentingan masyarakat terkait dengan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, kebencanaan, dan seterusnya,
memanfaatkan jejaring konektivitas ini yang langsung melalui satelit. Dengan begitu sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga mengharapkan dukungan yang besar tidak saja oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat lokal di desa kelurahan, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak masyarakat tentu saja dan komunitas-komunitas ekonomi, terutama tentu saja bagi orang-orang muda. Ini peluang yang sangat besar memanfaatkan akses internet dengan ruang digital yang lebih luas, lebih terbuka ini, mengisinya dengan usaha-usaha kreatif, usaha-usaha inovatif yang mendorong keberdayaan masyarakat dan daerahnya. Seperti itu. Ya, itu yang sangat diharapkan sehingga semua sarana fasilitas digital yang saat ini sedang sangat gencar dibangun oleh pemerintah, ke depan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat hingga ke pelosok tanah air. Tujuannya adalah untuk membangun keberdayaan ekonomi masyarakatnya dan juga mendukung kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Philip informasinya pagi hari ini. Sebuah kabar gembira yang bagus nih ya untuk masyarakat Indonesia, apalagi untuk daerah-daerah tertinggal di 3T ya, tertinggal, terdepan dan terluar, akan bisa memanfaatkan digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selamat pagi. Betul. Pak Philip, salam sehat selalu, selamat berhari Minggu. Terima kasih, selamat pagi, salam hari Minggu. Pro 1, Kanal Inspirasi.